Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama yaitu Babul Mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang ke 131. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shtaddal harru, apabila panas telah menyengat, fa'abridu, maka tunggulah dingin, bis sholati, untuk mengerjakan sholat. Fa inna syiddatal harri, karena panas yang menyengat itu, karena sesungguhnya panas yang menyengat itu, min fayhi jahannam, yaitu hembusan dari neraka Jahannam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dipahami maksud dari hadis ini. Kira-kira kalau dari konteks bunyi hadisnya, ini menceritakan tentang sholat apa? Sholat duhur. Kenapa kok sholat duhur? Karena panas yang menyengat. Oke, kita lanjutkan kepada syarahnya. Pertama, perintah menunda sholat duhur di sini adalah sunnah, bukan wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi maksudnya di Arab Saudi itu kan tidak sama dengan di sini. Di Arab itu kalau panasnya sudah terik menyengat, itu kadang-kadang kulit bisa sampai mengelupas karena saking panasnya. Saya pernah ke satu daerah, ini bukan di Arab Saudi, di Indonesia, di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Itu kan dia kan garis khatulistiwa kan melewati Pontianak. Itu panasnya luar biasa. Dibandingkan dengan di Bondowoso sini, suhu panasnya jauh lebih tinggi di sana. Bahkan saya keluar dari hotel hanya untuk ngopi saja. Ngopi paling kurang lebih sekitar setengah jam ya. Kembali ke hotel, songkok dibuka, kulit ini langsung belang karena saking panasnya. Selesai mandi, misalkan nggak di hotel, mandi di rumah temen ya, di rumah saudara, di rumah sahabat, mandi di situ. Baru selesai mandi, baju belum dipakai, sudah sumuk lagi, saking panasnya. Itu baru di Pontianak di Indonesia, yang mana tanahnya subur, tumbuhan di sana serba ada. Nah, kamu bayangkan kalau misalkan itu terjadi di Arab, yang mana tanahnya gersang, kemudian panas, maka panasnya pasti asyaddul harri, sangat-sangat terik, sangat-sangat menyengat panasnya itu gitu. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, masuk waktu zuhur, panasnya sangat menyengat, berpotensi bisa memicu sakit karena akibat terlalu panas, maka sunnah untuk menunda sholat zuhur, bukan persis tepat pada waktu masuk sholat zuhur. Boleh ditunda, nunggu sampai dingin. Kalau nggak dingin-dingin ya minimal sampai akhir waktu dari sholat zuhur. Beda ya panas menyengat dengan ngantuk menyengat ya. Soalnya ada yang ngantuk menyengat sekarang. Yang kedua, menunda sholat zuhur ini berlaku bagi sholat sendirian, bagi yang sholat sendirian maupun berjamaah. Bahkan berlaku untuk wanita yang ada di rumah. Jadi saking sunnahnya bahwa wanita yang ada di dalam rumah yang tidak ikut terkena sengatan matahari, dia ada di dalam rumah tapi cuacanya panasnya luar biasa, itu sunnah untuk menunda sholat zuhur. Bukan panas seperti di Indonesia ya, karena panas di Indonesia yang saya tahu paling panas ya di Pontianak itu pun masih belum masuk kategori sunnah menunda sholat, karena panasnya bukan panas terik seperti yang dimaksud di Arab. Kamu kalau di Arab, kalau sudah panas terik ya, di daerah Mekah atau Madinah sudah panas terik, kamu keluar nggak pakai sandal, kulitmu bisa ngelupas kulit kakimu gitu loh, karena saking panasnya gitu. Nah, itu boleh untuk menunda, bukan tidak mengerjakan.
menunda atau minimal mengakhirkan sholat. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan hendaknya sholat dikerjakan dalam keadaan tenang, khusyuk, tidak terburu-buru. Kalau sholat dikerjakan pada saat panas menyengat, khusyuk akan sulit dicapai. Maka ekonomi yang baik itu membuat seseorang sholatnya bisa semakin tenang dan khusyuk, karena dia akan punya tempat yang baik untuk sholat. Dia bisa sholat di atas sajadah yang baik, dia bisa sholat dengan aroma wangi-wangian yang terbaik. Kemudian bahkan kalau perlu tempat ibadahnya dipasangin AC supaya sejuk gitu loh. Nah, itu bagian dari kenyamanan sholat. Dan sholat itu dianjurkan kamu membuat tempat sholatmu senyaman mungkin. Nah, sekarang yang terjadi itu banyak orang buat tempat tidurnya senyaman mungkin, tapi tempat sholatnya tidak diurus. Yang lebih miris lagi, berapa banyak pusat-pusat perbelanjaan besar, mal-mal dan lain sebagainya, itu gedungnya besar, megah, belanja ini belanja itu tempatnya mewah, tapi sholatnya, musolanya di bawah standar kelayakan. Nah, maka ini pembelajaran ke kita bahwa kalau kita sholat, cari waktu yang paling baik dan paling tenang sehingga kita sholatnya bisa khusyuk. Kalau panasnya menyengat, kepalanya tengah-tengah kan tidak bisa khusyuk gitu. Maka tunggu fa'abridu, tunggu sampai dingin. Kalau dingin baru kerjakan sholat. Tapi itu berlaku di cuaca panas yang ekstrim loh ya. Di Indonesia panasnya belum ekstrim. Jadi kamu jangan kebanyakan gaya. Kenapa ada sholat dulu? Panas. Ya panasnya lihat dulu panas yang gimana. Kalau panas model begini ya bukan panas yang terik ini. Jadi kalimat asyaddul harri itu panas yang sangat menyengat. Nah, menyengat itu kalau kepalamu sampai pusing ketika kena panas. Terus kalau panas gini kan tidak bikin pusing gitu. Ya. Soalnya belakangan ini banyak orang suka ngawur, suka mencari celah dari hukum. Ada yang sok seolah-olah mengikuti sunnah sampai sangat gawat sekali. Kalau tidak janggutan bid'ah, kalau celananya tidak di atas mata kaki itu bid'ah dan lain sebagainya. Orang semua disalahkan, dikafirkan. Ada model begitu. Ada model yang antik, menggampang-gampangkan ibadah, mencari peluang kemudahan di dalam dalil. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka yang penting adalah ingatnya. Meskipun tidak sholat tidak apa-apa. Jadi duhur ingat, oh saya ingat ini waktunya duhur. Nanti asar, oh saya ingat sudah waktunya asar. Ada model kayak gitu itu. Bahkan begitu kita sholat di depan dia, apa omongan dia? Kamu kok udah naik kelas? Dari kemarin kok sholat badan terus. Sholat itu yang kelasnya sudah tinggi, sholat pikiran dan sholat hati, bukan sholat badan. Itu jawaban saya gampang. Menurut kamu di dalam Islam, kelas yang paling tinggi itu, manusia yang kelasnya paling tinggi di dalam Islam itu siapa? Nabi Muhammad, benar nggak? Di ajaran Islam, manusia yang mencapai kelas paling tinggi itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kelasnya paling tinggi, bahkan pernah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul, menjadi manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, yang dijamin sebelum diciptakan pun sudah dijamin pasti masuk surga. Belum diciptakan sudah dijamin pasti masuk surga. Beliau setiap malam mengerjakan sholat sampai kakinya bengkak. Dan terus kamu nih kelas yang model apa? Cukup mengingat saja. Gitu. Ini banyak kelompok-kelompok. Ada yang di model menggampang-gampangkan, ada model yang ekstrimnya kelewatan sampai semua dibilang kafir, semua masuk neraka, dirinya yang masuk surga. Ada yang model menggampangkan, ngentengkan. Maka kita wasatiyah, yang di tengah-tengah. Pelajari ngaji dengan betul supaya setiap standar hukum diketahui. Maksud dan tujuan dari hukum itu apa, supaya kamu tidak ngawur di dalam bersikap. Nah, yang keempat, hadis ini menunjukkan neraka sudah ada saat ini. Kan iya toh? Kan dikatakan gimana tadi bunyi hadisnya? Min fayhi jahannam fa inna syiddatal harri, maka sesungguhnya panas yang menyengat itu min fayhi jahannam.
dari hembusan neraka jahanam. Jadi kalau ada guyonan panasnya menyengat terus orang ngomong, "Wih, neraka lagi bocor ini." Itu kalau saya pikir ada benernya gitu loh. Neraka lagi bocor karena ada hembusan neraka jahanam. Gitu. Jadi kalau panas menyengat nerakanya bocor. Udah pakai no drop ya. Nah, ini kan iklan ini, no dropnya dipotong nanti. Sabar. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu jahanam? Jahanam itu apa? Disebut jahanam karena bu'du qa'riha. Bu'du qa'riha yaitu bagian dasarnya yang begitu dalam. Jadi jahanam itu bagian dasar neraka yang paling dalam. Itu kamu bayangkan kalau bagian yang paling dalam, berarti kan dalam sekali itu kan. Itu mungkin dari atas diuncalkan, apa bahasa Maduranya diuncalkan? Itu aja Indonesia, ontal lagi. Diontalkan, dilemparkan, diontalkan. Dilemparkan ke dalam neraka. Itu sampai ke dasar neraka, dalam riwayat itu sampai sekian ribu tahun baru nyampe ke dasar neraka. Kalau dilemparkan dari atas, ini neraka, jurangnya neraka, lemparkan nyampe ke neraka jahanam itu menurut riwayat sekian ribu tahun. Kamu bayangkan, hembusannya saja yang jaraknya sekian ribu tahun itu panasnya bikin kepala sampai pusing. Kita di dunia, bukan di jurangnya neraka loh ya, kita di dunia itu panasnya sampai bikin kepala pusing. Bayangkan kalau kita di pinggirnya neraka, bayangkan kalau kita masuk di tengahnya neraka, apalagi sampai masuk di dalam neraka. Bahkan diceritakan di neraka itu bukan di jahanam, di neraka. Jadi bukan yang paling dasar, pokoknya neraka. Ada batunya neraka diinjek, kakinya diinjek, otaknya langsung mendidih, saking panasnya gitu. Itu jahanam. Nah, secara bahasa arti jahanam adalah sumur yang dalam. Jadi kamu husnudzon aja kalau ada orang namanya jahanam. Saya pernah ketemu. Namanya siapa? Nama abdina jahanam. Jahanam. Pak Ampuna ngasih nama apa neraka jahanam maksudnya. Ternyata secara harfiah jahanam itu sumur yang dalam. Nah, akhirnya itu dipakai kata istilah penyebutan di dalam neraka, jadi neraka jahanam karena dasar yang paling dalam. Tapi saya tidak minat punya anak dikasih nama jahanam. Dalamnya neraka disebutkan dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a wahbatan, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, Tadruna ma hadza? Tahukah kalian apakah itu? Qala, para sahabat pun menjawab, Qulnallaha wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sahabat itu diisi orang pintar atau orang bodoh? Para sahabat itu orang-orang pintar. Nah, kira-kira ketika Rasulullah menanyakan suatu pertanyaan, ada kemungkinan nggak salah satu di antara mereka ada yang bisa jawab? Ada nggak kemungkinan Rasulullah ngasih pertanyaan, ada nggak kemungkinan salah seorang dari sahabat itu tahu jawabannya? Ada kemungkinan, kan pintar. Ya, namanya pintar kan ada kemungkinan bisa menjawab. Tapi walaupun dia pintar, dia akan jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui, lebih mengetahui. Apa maksudnya? Ini pembelajaran buat kita. Meskipun kamu sudah pintar, meskipun kamu sudah tahu jawabannya, tapi kalau ada orang yang ingin menjelaskan sesuatu yang kamu tahu, dengarkan. Karena bisa jadi di dalam omongan itu ada hikmah yang bisa diambil walaupun kita sudah tahu. Nah, para sahabat bisa jadi sudah tahu jawabannya, tapi beliau tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya siapa tahu ada hikmah yang bisa diambil dari ucapan Rasulullah. Jangan, kamu tahu nggak ini? Wah, saya udah tahu. Bayangin kalau gitu. Kalau sahabat nanya, kalau Rasulullah nanya ke sahabat, kamu tahu nggak ini apa? Sahabat jawab, udah tahu ya Rasulullah. Diam, nggak ada hadis sudah. Kan nggak ada hadis ini. Kalau para sahabat jawab, saya sudah
Tahu. Tapi karena sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, maka keluar hadis ini. Jadi pembelajaran buat kita. Dan bentuk Allah dan Rasulnya lebih mengetahui itu bentuk ketakziman. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai nanya, kamu tahu nggak soal masalah hukum ini? Walaupun kamu tahu, kamu jawab, ajunan saya lebih ngoningi, panjenengan yang paling mengerti. Supaya apa? Supaya ilmunya beliau itu yang walaupun kita tahu, minimal ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalaupun nggak ada hikmah, 100% omongannya plek sesuai yang kita tahu, minimal ada barokah dari ucapan beliau, ucapan guru gitu ya. Ini contoh adab seorang santri, seorang penuntut ilmu ya. Tadruna ma hadza, tahukah kalian apakah itu? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnari, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnari, fahuwa yahwi finnaril ana, dan batu tersebut baru sampai saat ini hatta taha ila qa'riha, di dasar neraka. Jadi maksudnya fahuwa yahwi finnaril ana hatta taha ila qa'riha, batu tersebut yang dilemparkan 70 tahun yang lalu itu baru sampai di dasar neraka sekarang. Jadi bunyi jerubukan, debuk, tidak ada lantarannya. Kalian mungkin pernah juga mungkin ngalami kan, dicari tidak ada yang jatuh, tapi bunyi seperti ada yang jatuh. Nah itu bisa jadi batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu baru nyampe di dasar neraka sekarang. Itu bisa dibayangkan kecepatan batu itu kalau dilemparkan cepat atau enggak? Cepat kan? Itu 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka. Nah itu kamu bayangkan jauhnya, itu hasilnya ekspresi ngantuk apa takut itu. Nah, penyebutan jahanam seperti dalam ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, mengganggu sesama mukmin kemudian tidak bertobat, bikin susah orang-orang mukmin kemudian tidak bertobat, apa hukumannya? Bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, pertanyaannya sekarang, neraka itu kira-kira suasananya panas atau dingin? Panas. Neraka itu? Nah, bener panas. Yakin panas? Sudah pernah ada yang nyampe? Tidak ada. Kok tahu kalau panas? Hah? Al-Quran, bener Al-Quran mengatakan panas. Iya. Sudah baca kamu? Kalau Al-Quran itu panas. Pernah ada. Kenapa? Pernah ada di Al-Quran. Oh, yang mana ayatnya? Lupa. Itu orang zaman sekarang tuh banyak begitu. Al-Quran ada, sebutin dalilnya, nggak tahu. Pernah dengar cerita? Loh, yang cerita itu sudah pernah nyampe ke neraka belum? Belum juga itu. Nah, sekarang kita coba lihat hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis ini kalian akan tahu neraka itu panas atau dingin. Istakatin naru ila rabbiha, neraka ini mengadu madul ke Tuhannya. Jadi neraka ini madul kepada Allah. Faqalat, kemudian neraka ini berkata, nah apa katanya? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, akala ba'dhi ba'dhan, kami memakan satu sama lainnya. Kan api itu kan saling memakan. Fa'adina laha binafasaini nafasan fis syita'i wa nafasin fis shaif. Fa'adina laha binafasaini, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Mohon maaf saya ulangi. Ya Rabbi akala ba'dhi ba'dhan, wahai Tuhan kami ini makan satu sama lainnya. Maksudnya saling makan satu sama lainnya ini kan tidak ada jedanya. Ya kan, api itu kan tidak ada jedanya kan, terus kan tidak pernah terjadi api membakar sesuatu istirahat sebentar baru jalan lagi.
sekali bakar habis kan langsung kan. Maka neraka ini minta kepada Allah supaya dikasih nafas. Nafas itu maksudnya supaya ada jeda, supaya tidak panas terus. Nah, apa jawaban Allah? Fa'adina laha binafasaini. Maka Allah mengizinkan untuk bernafas 2 kali. Nafasin fisyita'i, yaitu nafas ketika musim dingin, wa nafasin fisyaif, dan nafas ketika musim panas. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal harri. Hawa yang amat panas itulah dari panasnya neraka. Wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir. Hawa yang amat dingin itulah dari dinginnya atau bekunya neraka. Berarti neraka itu panas saja atau ada dinginnya? Ada dinginnya. Panas itu namanya asyaddu minal har, ya kan? Ya kan? Panas namanya asyaddu minal har. Kalau dingin namanya zamharir. Pernah dengar enggak zamharir? Itu dinginnya neraka. Nah, dinginnya neraka itu dingin sampai bikin beku. Loh, orang dingin bisa mati juga loh. Orang kedinginan, hipotermia ya. Itu bisa bikin dingin. Dan itu di neraka itu bukan hipotermia lagi. Beku total. Jadi es balok. Dari Ka'ab, ia berkata, sesungguhnya di neraka terdapat dingin yaitu zamharir, dingin yang amat beku. Juga bukan amat dingin lagi, amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Bisa dibayangkan begitu mencekamnya di dalam neraka ya. Begitu dimasukkan ke tempat yang panas, kaki nginjek ke batu, otak langsung mendidih. Karena tidak tahan, akhirnya minta dimasukkan ke tempat yang dingin. Begitu masuk ke tempat yang dingin, beku kulitnya langsung terlepas. Akhirnya tidak tahan, minta dibalikkan ke tempat yang panas. Begitu di tempat yang panas, kembali lagi nginjek batu, kepalanya langsung mendidih. Begitulah kurang lebih gambaran penduduk yang ada di neraka. Tidak ada kenikmatan ataupun ketenangan sedetik pun, karena dipindah dari panas ke dingin, balik lagi ke panas, semuanya menyiksa. Ada yang mau daftar? Abu Malik bin Umair berkata, telah sampai padaku bahwa penduduk neraka meminta pada penjaga neraka untuk keluar pada sisi neraka. Mereka pun keluar ke sisi, namun mereka disantap oleh zamharir atau dinginnya neraka, hingga mereka pun akhirnya kembali ke neraka, dan mereka menemukan dingin yang tadi mereka dapatkan. Jadi mengerikan ya. Ini kitabnya di Lataiful Ma'arif, penjelasan tadi itu. Nah, Al-Quran juga membicarakan dinginnya neraka yang tadi ngaku-ngaku dari Al-Quran neraka panas ya. Al-Quran juga membicarakan dinginnya neraka, seperti dalam ayat la yadzuquna fiha bardau. Enggak apa? Ini kan surat An-Naba, amma yatasaalun. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan ghassaq. Jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Allah Ta'ala juga berfirman, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minumlah minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi ghassaq itu artinya dingin yang beku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud ghassaq adalah dingin beku dari neraka, dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, ghassaq adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama yang mengatakan ghassaq adalah dingin yang baunya begitu busuk. Ada pertanyaan sampai sini? Apa kesimpulannya hadis ini? Neraka ada yang panas, ada yang dingin. Kesimpulannya, kembali ke kesimpulan awal, yaitu sholat duhur sunnah untuk ditunda apabila panasnya menyengat atau dinginnya
ekstrim, kamu tinggal di Antartika misalkan, dinginnya luar biasa, boleh ditunda. Atau panasnya sangat menyengat seperti di dataran Arab, Jazirah Arab, boleh untuk ditunda. Nah tadi masalah jahanam itu kan karena ada kalimat jahanam, maka ada syarah penjelasan tentang neraka. Tapi jangan sampai kalian yang diingat jahanamnya, yang diingat itu sholatnya. Dalam hadis ini intinya pembahasan tentang, kan kitabul sholat bukan kitabul jahannam ya. Kitab tentang sholat. Ada pertanyaan? Jangan nunjuk orang, kalau mau tanya, tanya sendiri aja. Tidak ada? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, bahagia, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi